Pernah interview, lalu kalian dikasih tes dalam bentuk whiteboarding test? Di video kali ini gue akan bahas apa itu whiteboarding test dan bagaimana cara kita menghadapi whiteboarding test saat kita melakukan interview. Perkenalkan, nama gue Andika Leonardo Surya, gue adalah seorang product designer. Di video kali ini gue akan membahas tentang apa itu whiteboarding test dan step-step apa aja sih yang biasanya kita jalankan saat kita melakukan whiteboarding test. Whiteboarding test itu adalah suatu tes terutama pada saat kita interview untuk product designer ataupun UI UX, biasanya ya tech related ya. Di mana kita akan diberikan studi kasus dan kita akan disuruh untuk membuat solusinya, problem solvingnya di saat itu juga. Nah, di tes ini kita akan benar-benar dilihat dan dites. Berapa kali ngomong tes? Dites seberapa kuat komunikasi kita, skill communication kita, dan juga skill problem solving kita. Nah, itu whiteboarding test. So, biasanya case study-nya tuh tergantung dari perusahaannya itu nanti bergerak di bidang apa gitu, atau produknya apa, product or services-nya itu apa. Nah, apa aja sih yang perlu disiapin untuk menghadapi whiteboarding test? Sebenarnya nggak ada sih, bukan nggak ada ya, mungkin lebih ke ya tentu mental ya, jelas gitu ya. Kalian berpakaian itu kayak normal sih, harusnya kalian juga udah tahu. Cuman yang perlu kalian siapin itu sebenarnya adalah beberapa step-step yang mungkin nanti akan kalian hadapi gitu. Nah, step-step yang gue akan kasih ini sebenarnya gue juga dapat dari satu buku digital, itu dari Mas Wasil dari Halo Designer. Ntar linknya gue akan kasih di deskripsi, kalian bisa cek gitu ya, karena kebetulan di websitenya Mas Wasil di Halo Designer itu udah ada dan kalian bisa cari tahu whiteboardingnya. Kebetulan gue banyak refer dari sana dan gue akan jelasin step-step yang biasanya dilakukan saat menghadapi whiteboarding test. Oke, step pertama adalah pahami dengan jelas apa instruksi yang diberikan, atau pahami dengan jelas apa case study yang diberikan. Oke. Nah, biasanya kalian akan diberikan case study oleh interviewer ya, dan nanti kalian setidaknya mencari tahu dulu sebenarnya briefnya itu seperti apa gitu, dengan clear ya. Kalian harus pahamin dulu, benar-benar harus tahu dulu. Lalu setelah itu kalian cari tahu nih user goals-nya itu sebenarnya apa, sebenarnya goals dari produk ini tuh sebenarnya apa gitu, dan apa sih yang sebenarnya user butuhkan. Nah, kalian cari tahu dulu itu. Terus tentu jelas siapa personanya, siapa usernya, siapa yang akan memakai produk atau service ini gitu. Jadi sebelum kalian mulai, tahap pertama itu adalah pahamin dulu dengan baik, dengan clear sebenarnya apa brief dan maksud dari case study itu. Nah, biasanya cara untuk kita memahaminya, kalian bisa tanya ke interviewernya. Coba balik bertanya, kayak tadi ya, user persona siapa, user goalsnya apa, terus objektif yang memang mau diincar tuh apa, matriksnya gitu. Nah, ntar dari situ kalian bisa comes up of idea, kalian bisa mengeluarkan ide solusi apa yang mungkin bisa kalian berikan. Framework yang mudah untuk bisa kalian pakai itu biasanya simple sih ya, kayak interview biasa, 5W 1H gitu. Kalian bisa tanya what, when, where, gue juga lupa ya. Jadi what, when, where, who, why, dan how. Kalian bisa tanyain itu ke si interviewernya gitu, untuk bisa mendapatkan dengan jelas apa brief dari si whiteboarding test itu, dari case study yang diberikan. Oke, step yang kedua, setelah kalian cari tahu, pahami dengan jelas case study-nya apa, objektifnya apa, user persona siapa. Kalau kalian udah pahamin semua, produk details-nya seperti apa. Yang kedua adalah kalian cari tahu batasan-batasan yang dimiliki dari produk atau service tersebut. Nah, kalian bisa tanyakan, misal kayak ini platformnya ada di mana, website atau aplikasi, misal ya kalau memang produknya digital. Terus kalian bisa tanyakan juga apakah ada riset tertentu, ada concern tertentu yang dimiliki oleh si produknya gitu. Terus bisa juga fitur
spesifik di fitur tertentu kah atau bagaimana, atau kita bisa bikin fitur baru gitu, dan ya segala macamnya. Mungkin memang akan lebih relate kepada mereka. Dengan kita menanyakan batasan, kita akhirnya bisa membuat seakan-akan kita berusaha untuk memahami dan seperti mengerjakan whiteboarding test ini memang untuk mereka gitu. Jadi mereka ngerasa kayak, oh dia memikirkan ini dengan serius gitu, seperti itu. Jadi tanyakan batasan-batasan yang ada. Oke, yang ketiga tuh ada coba cari tahu apa yang user butuhkan dan apa problem mereka. Nah biasanya di sini kalau gue pakai format user story. Jadi sebagai user yang saya ingin needs-nya apa sehingga saya bisa what gitu ya. Jadi formatnya bisa pakai kayak gitu. Jadi sebagai user, misalkan nih gue ambil contoh Gojek kali ya, lebih gampang gitu. Sebagai user yang merupakan pekerja kantoran, ya kan, saya ingin bisa berpindah tempat dengan cepat dan praktis sehingga saya bisa lebih cepat datang ke kantor, misal kayak gitu ya. Nah itu format user story itu bisa kalian bikin beberapa, jadi nggak cuma satu, bisa beberapa, tergantung dari solusi yang comes up dari kepala kalian tuh apa gitu. Jadi bisa bikin pakai format user story. Lalu untuk membantu kalian membangun user story, tentu kalian harus coba bikin, atau bukan bikin ya, coba kalian rasakan atau memakai empati yang kalian punya kepada si usernya. Jadi itu akan memudahkan kalian apakah needs-nya itu memang seperti itu atau enggak gitu, dan itu akan mengacu kepada goals mereka tercapai atau enggak gitu ya. Jadi sebagai tadi ya pakai format user story, sebagai user yang lalu saya ingin needs-nya apa sehingga saya bisa goals-nya gitu ya. Jadi itu memang sudah bisa kalian dapat di poin yang sebelumnya yang gue bilang. Oke, yang keempat adalah coba kalian bikin alur cerita untuk si pengguna atau user. Nah, di sini kalian bisa membuat sebuah user journey map atau alur journey perjalanan dari si user. Misal kayak tadi ya, sebagai user yang bekerja kantoran, saya ingin berpindah tempat dengan praktis dan cepat sehingga saya tidak terlambat datang ke kantor gitu ya. Nah, ini kalian bisa dapetin, ini kebetulan lagi hujan jadi agak rintik-rintik, kalau misalkan agak kurang sorry ya. Misalkan nih kalian bikin user journey map ya tadi ya, berdasarkan user story tadi. Nah kalian bisa coba untuk ngerangkum itu menjadi satu journey di mana usernya itu mencapai sebuah goalsnya. Dari misalkan dari rumah nih ya, tadi ceritanya itu kan kayak Gojek gitu, transportation platform. Misalkan nih Dika ingin Dika keluar rumah dan ingin berangkat kerja. Lalu Dika mencoba untuk membuka si aplikasinya. Lalu Dika coba order, mencari driver. Lalu Dika menunggu sekitar 5 menit. Lalu Dika mendapatkan driver. Dika mengetahui berapa tarif yang harus dia keluarkan. Mau bayar pakai apa juga sudah ada. Lalu Dika berangkat, dijemput oleh driver, berangkat ke kantor, sampai dan udah selesai dan praktis. Apakah goalsnya tercapai atau enggak? Misalkan nih goalsnya itu adalah cepat dan praktis, ya misalkan di kasus itu tercapai gitu ya, berarti goalsnya sudah terpenuhi dan solusi yang kita bikin sudah tepat secara konsep gitu. Itu akan menjurus ke step selanjutnya, yaitu tunjukkan ide melalui gambar sketsa dalam kertas atau mungkin papan. Nah, saran gue, kalian setelah udah tahu nih solusinya, user journey udah jelas, baru kalian bikin sketsa. Oke, rata-rata orang whiteboarding test itu langsung straight ke bikin sketsanya langsung gitu dan menunjukkan ke si interviewer. Ya, itu akan jadi red line dan hell no gitu untuk si interviewer. Mereka melihat kalian tuh terlalu jumping to the conclusion. Jadi kita terlalu lompat ke sebuah kesimpulan yang mungkin tidak matang dan tidak difikirkan terlebih dahulu gitu. Jadi itu agak berbahaya tuh, red lines.
gitu. Jadi sebisa mungkin jangan langsung jumping di step pertama, jangan sketch. Kalian udah dapetin dulu semua briefnya, udah tahu dulu semua goalsnya, solusinya mau apa udah tahu, baru kalian bikin sketsa di step yang ini. Oke. Kalian bisa bikin wireframe simple, yang penting tunjukkan solusinya, bukan visual appealing. Oke. Jangan terlalu fokus ke visual yang sangat bagus, karena balik lagi kita mungkin gue pun sendiri nggak terlalu bagus dalam nge-sketsa, dan jelas mungkin di beberapa dari kalian juga ada yang sketsa ya so-so lah, hand sketch ya so-so. Ada yang mungkin bagus juga ya itu nilai plus. Tapi yang dilihat oleh interviewer nggak itu, yang dilihat tuh adalah bagaimana kita mengkomunikasikan dan membuat sebuah problem solving gitu ya. Jadi itu yang benar-benar dilihat. So, bikin sketsanya dan kasih tunjuk sesuai dengan user journey yang udah kalian propose. Nah, yang terakhir, kalian coba simpulkan hasil dari whiteboarding kalian. Jadi, setelah kalian sketsa, kalian bikin sebuah kesimpulan di mana di dalam itu ada sebuah suggestion atau alternatif. Jadi, ada alternatif desain dan solusi yang mungkin bisa kalian provide. Kalau misalnya waktu cukup ya kalian bikin satu desain lagi untuk bisa memberikan sebuah solusi, ya kan, alternatif solusi ya. Atau kalian bisa bikin ya statement aja gitu, poin-poin yang mungkin bisa dijadikan improvements atau recommendation gitu. Dan di situ kita akan dilihat komunikasi kita sangat empatik dan sangat sentrik kepada si company-nya gitu. Jadi itu akan menambah nilai kita saat kita melakukan interview. So ya itu menjadi part terakhir sih kalau biasanya ya, kalau di tahapan itu. Ya mungkin itu aja di video ini. Sebenarnya karena ada yang request untuk ngejelasin tentang whiteboarding test, jadi gue jelasin. Cuman kalau kalian ingin lebih detail lagi, gue saranin gue udah taruh link di link description tentang buku dari Halo Designer, dan di situ kalian bisa coba baca dan lebih jelas gitu sebenarnya apa aja. Sebenarnya udah gue rangkum di dalam video ini, semoga ini membantu. So ya kayak biasa, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang memang membutuhkan konten-konten di video-video atau channel ini. Dan juga jangan lupa terus belajar, kita nggak tahu, perkembangan teknologi sangat cepat. Dan saran gue adalah perbanyak referensi dan juga perbanyak koneksi, karena itu akan membantu kita. Oke, so see you in the next video. Dah hipster.